Putra Sulung Jiang Group. Jiang Wang, baru berusia 29 tahun, menciptakan di luar negeri, kerajaan bisnisnya sendiri, kali ini kembali ke kota Jiang, untuk memperluas peta bisnis. Semua wartawan keuangan tidak sabar untuk mencoba. Jiang Wang di Kota Jiang. Wawancara eksklusif pertama, sebenarnya. Akan jatuh ke tangan siapa? Berharap, aku dan senior Wen Yan, takdir pernikahan, segera tiba. Wen Yan dari laporan keuangan, telah mengirimkan ke grup undangan wawancara resmi. Apakah kita perlu menjadwalkan wawancara? Tidak perlu. Perusahaan tidak memerlukan pemasaran apapun. Membuat gimmick. Tapi Wen Yan ini memiliki pengaruh besar di industri ini. Aku khawatir. Aku tidak suka. Baik, Tuan Jiang. Nenek, saya Dengga, simple jodoh di sini sangat manjur. Tolong lihat untukku, jodohku, kapan akan datang? Telah menggangguku selama bertahun-tahun. Sebenarnya siapa kamu? Karena takdir telah ditentukan. Saat itu, kamu akan mengerti sendiri. Dengan adanya simpul jodoh ini, semoga aku bisa segera, bersama senior Wen Yan, hidup bersama selamanya. Takdir buruk seumur hidup ini tidak bisa dihindari. Semoga kamu mendapatkan berkah dari Buddha. Anak muda yang baik hati. Sayang sekali, takdirnya dangkal. Nenek tua ini, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Sensiap malam, rasa diganggu oleh tangan berdarah itu, tidak enak kan? Nenek. Bisakah Anda memberitahuku? Bagaimana Anda tahu hal-hal ini? Tuan Jiang, otak kiri Anda dekat, bagian ujung saraf. Luas bayangan pembuluh darah, tampak lebih besar dari sebelumnya. Direktur Sang, katakan saja. Untuk penyakit keturunan, kami belum punya rencana perawatan yang jelas. Kecepatan degenerasi saraf Anda akan semakin cepat, hanya setengah tahun. Tapi rasanya seperti 10 tahun. Mengerti. Bermimpi tentang seorang pria. Apakah mimpi ini begitu nyata? Bahkan ada rasa sakit. Ya Tuhan, hari ini ada wawancara. Bukankah ini sudah terlambat? Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ini bukan di mimpiku. Apakah itu pria itu? Apakah karena aku terlalu lama sendiri, bermimpi tentang pria saja sudah cukup, kenapa aku baru selesai juga? Sungguh perhatian, dia bahkan tahu membawakanku kopi. Benarkah? Bukan halusinasi. Bisakah kamu tidak bersandar di pintu? Astaga, dia hijau. Ini sangat memalukan. Aduh. Semoga di masa depan, aku tidak akan pernah bertemu dengannya lagi.
Aku lewat sini. Tuan Jiang perlu tanda tangan Anda. Sudah berapa lama menunggu dan dia belum datang? Kenapa masih menunggu? Halo, Tuan Jiang Anda. Jadi, apakah dia akan datang atau tidak? Kami sudah menunggu lama. Tunggu sebentar lagi. Ikuti prosedurnya. Aduh, kenapa kamu naik dari sini? Bukankah aku menyuruhmu untuk naik lift belakang? Aku tadi naik lift belakang. Intinya aku ketinggalan. Dia benar-benar leluhurku. Aku sudah bersusah payah lewat pintu belakang, membantumu mendapatkan kesempatan ini, dan kamu malah terlambat. Kamu, apa-apaan ini? Maaf. Aku beritahu kamu, orang-orang ini berkerumun, semua datang untuk mendapatkan wawancara eksklusif pertama Tuan Jiang. Jika bukan karena aku memberimu kesempatan, kamu bahkan tidak akan bertemu Tuan Jiang. Tahukah kamu? Ya. Tenang saja. Wawancara ini, aku pasti tidak akan membuat kesalahan lagi. TAPI, Tuan Chen. Seperti apa rupa putra mahkota ini? Orang-orang di luar membicarakannya dengan luar biasa. Apakah kamu melihat penampilanku? Seperti inilah rupaku. Ayo pergi, kamu terlalu peduli tentang ini. Tuan Zhang, Tuan Wang dari grup Huai Hai. Tela membuat Yanyi untuk bertip. Tuan Jiang, ini sebelumnya, yang aku katakan padamu, Wardawan Xiaosu. Ya ampun, mungkinkah dia putra mahkota? Memanggil seseorang, saya? Mana yang namanya Jiang Zong? Tentu saja yang duduk. Bodohnya. Seleka, aku membuat masalah dengan klien besar. Bagaimana bisa orang membuat kesalahan sebesar ini? Kamu? Aku? Maaf ya, saya akan menuangkan minuman lagi untuk Anda. Tidak perlu wawancara hari ini. Anda terlambat 6 menit. Apakah ini sikap seorang jurnalis profesional yang seharusnya? Dan juga, wawancara kalian sebenarnya sudah saya tolak karena kalian sangat menyusahkan. Jadi saya memberitahu Anda secara langsung. Janggon Bajitu Jiang Zong, kami wartawan keuangan, tidak sama dengan wartawan hiburan. Di luar sana, wawancara kali ini, terutama ingin meminta Anda memberikan saran profesional kepada orang-orang di industri ini. Anda tenang saja. Mengenai wawancara, kami benar-benar profesional. Benar, mereka profesional. Sudah selesai bicara? Saya Ada Yurison Lane. Professional? Jiang Zong, Jiang Zong, Jiang Zong, Jiang Zong, Jiang Zong. Saya mau bilang, saya tadi benar-benar tidak sengaja ingin menyinggung Anda. Saya benar-benar bermimpi tentang Anda. Tadi pagi di lift, ketika bertemu Anda, saya bahkan mengira sedang berhalusinasi. Jiang Zong, jika hari ini saya tidak bisa mewawancarai Anda, saya akan kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan? Saya mengerti. Kesalahan Anda, saya yang tanggung. Saya sudah membuat janji dengan orang lain. Apakah saya juga harus seperti Anda, terlambat? Kalau begitu, Anda, saya tidak. Silakan. Jiang Zong. Jiang Zong, saya akan menunggu Anda selesai bekerja hari ini. Jiang Zong, saya tidak sengaja menyetir. Saya benar-benar tidak sengaja. Jiang Zong, saya tidak sengaja. Jiang Zong, apakah Anda percaya? Jiang Zong. Jiang Zong, Jiang Zong. Sir, kejar mobil di depan itu. Di mobil itu ada suami saya. Anda tahu kan bagaimana wanita itu? Ketahuan selingkuh. Berpegangan era.
Dia masih menunggu di depan pintu. Nona Su sudah di luar, sudah menunggu selama 6 jam. Biarkan dia masuk. Nona Su. Jiangzong, maaf Jiangzong. Saya sama sekali tidak punya niat yang tidak pantas terhadap Anda. Pagi ini, saya benar-benar tidak sengaja menyinggung Anda. Apakah itu dia? Apa hubungannya dia denganku? Anda jangan sampai karena kesalahan saya sireng. Terhadap kami, semua wartawan di kantor berita, memiliki prasangka. Kami masih memiliki banyak orang yang luar biasa. Mungkinkah menciumnya? Bisa melihat gambaran-gambaran itu? Apa dia tidak mungkin ingin membalas dendam padaku? Ciuman pertama. Apa kau melihatnya? Gambaran, I cium. Kau. Kalaupun tadi pagi aku meninggungmu, kau juga tidak bisa begini kan? Kau benar-benar tidak melihatnya? APA. Jiangzhou. Aku menjual bakat bukan tubuh, oke. Tentu saja. Sebenarnya siapa kau ini? Saya Wen Yan dari Southern Finance Weekly, wartawan Wen Yan. Hari ini kami beruntung mengundang Tuan Wang dari UE Group. Hari ini kami undang Tuan Wang untuk memperkenalkan kepada kita kondisi keuangan Huaihai Group, Tuan Wang, situasi operasional perusahaan Anda, dan laporan keuangan yang dikeluarkan. Ada perbedaan. Bisakah Anda menjelaskan apa penyebabnya? Kondisi operasional perusahaan. Saya lebih tahu dari Anda. Cara senior bekerja. Benar-benar menawan. Membiarkan publik mengetahui kebenaran. Anda menghindari masalah seperti ini tidak bisa. Cukup. Tulis saja sesukamu. Aduh. Sayang sekali. Ciuman pertamaku hilang. Semua salah bajingan itu. Nyon, kenapa l'anglais begitu? Apakah belakangan ini perusahaan memberimu terlalu banyak tugas? Kau kan masih magang. Tidak perlu bekerja sekraini. Senior. Aku hanya berpikir, segera menjadi karyawan tetap, dan menjadi rekan kerja. Jangan khawatir, Nian kan sangat hebat, pasti tidak ada masalah. Jika kau menemui kesulitan, datang saja padaku. Aduh. Sudah cukup, matamu itu, sudah melihat sejauh 2 li, 1 kilometer. Kau ini seperti kura-kura saja. Diam-diam menyukai senior Wen ini, selama 5 tahun tidak berani menyatakan cinta. Apa yang kau tahu? Aku bukan tidak berani, aku ini sedang bersabar. Tapi sepertinya senior Wen, belakangan ini sedikit bermasalah karena Jiang Group menolak wawancara dengan kami. Agak bermasalah. Kalau aku bisa menyelesaikan masalah ini, apakah aku bisa segera menjadi karyawan tetap, dan menjadi rekan kerja senior? Sudah. Tidak usah bicara soal pekerjaan. Beberapa waktu lalu, kamu pergi ke kuil Yuanshan untuk meminta simpul jodoh itu. Sudah dicoba? Apakah benda ini berguna? Aku juga tidak tahu apakah manjur atau tidak. Hopala, siapa tahu berguna. Aku juga akan pergi meminta satu. Benar-benar berguna? Nenek itu bilang, 2 ons babak vermilion, setetes air mata. Sedikit kelopak bunga, dan menyatu dengan tali merah, simpul jodoh ini, maka bisa selesai dengan sempurna. Kakak senior Wen Yan, setiap hari selalu, orang pertama yang datang ke kantor, anak kecil baru memilih. Karir dan cinta, aku ingin keduanya sukses. Berhasil. Apa yang sedang kamu lakukan? Ana, mana benang jodohnya? Kok kamu? Aku mau ngobrol sesuatu denganmu tentang wawancara khusus. Kok kamu hari ini? Cantik banget? Ya ampun. Benaran seampuh ini? Aku ngomong apa sih? Kamu ngapain sama aku? Membuat hati tidak terkendali. Gawat deh. Berdebar untukmu.
Maaf Pak Jong, aku benar-benar tidak sengaja. Awalnya aku minta Telai Nazab ini untuk mengikat orang yang kusuka. Malah kejebak ke kamu. Makanya kamu jadi begini. Aku beneran gak sengaja. Perkayla. Tali nasib apaan? Sejak pertama lihat kak, udah langsung tertarik banget. Setiap ketemu kamu, pengen terus cium kamu. Pak Jiang gak apa-apa? Pak Jong. Pak Jong. Sayam dong. Senior Wendatong? Gawat nih. Nyo, kalian lagi. Senior. Tadi Pak Jiang bilang, matanya gak enakan. Hirulong tepen. Duh Gusti, tolong jenggen. Di depan senior, ngomong sembarangan. Zhang Wang. Nggak nyangka, Jiang Wang yang susah diajak ketemuan, malah dateng sendiri. Allô, Aku dari Southern Financial Weekly. Pemimpin redaksi. Wenyan, Nama Aku. Kamu kenal aku. kan namanya tertempel. Nyari aku ya? Silakan masuk. Aku nyari dia. Bukannya dia mau wawancarain aku harus biarin dia kenal aku lebih dalam. Hah? Senior Wen. Jadwal Pak Jiang susah banget. Waktu itu, susah payah ngatur. Buat hari ini. Jam meeting, serahin ke aku. Aku bakal pelajari baik-baik. Aku tadi gak mau ngomong gitu. Pak Jiang silakan. Pak Jiang silakan. Pak Jong. Kamu ngapain sih sama aku? Maaf ya, Pak Jong. Aku beneran gak tahu. Tali merahnya segampang itu berhasil. Tali merah apaan? Santai aja. Aku pas cepat cari cara buat lepasin ikatan itu. Sungguh maaf. Ngapain dilepas? Kita berdua. Terikat kayak gini, bagus kan? Karena kamu udah ikat aku. Harus tanggung jawab dong. Pak Jong, kalau gitu, mau aku tanggung jawab gimana? Tadi, lirikanmu ke Wenyan. Bikin aku cemburu. Aku harus hukum kamu. Pak Jong. Pak Jong. Pak Jong. Kamu ini, doyan banget ciumannya? Maaf ya. Aku gak tahan. Gak apa-apa kok, aku ngerti. Cepat cari cara. Untuk melepaskannya. Maaf merepotkan. Hati-hati di jalan. Pak Jong, kenapa denganmu? Aku tidak bisa mengontrol kaki sendiri. Sepertinya aku tidak bisa jauh darimu. Tidak mungkin. Kak. Aku pergi dulu. Menyiksaku selama 20 tahun lebih. Kamu siapa sebenarnya? Kok bisa salah tangkap orang? Bahkan kakak kelas tidak bisa mengontrol. Sudah 5 tahun tidak ada yang beres. Aduh. Ini semua salah Jiang Wang. Kalau bukan karena dia, mungkin aku sudah menikah dengan kakak kelas dan hidup bahagia. Si menyebalkan. Gimana ini? Aduh. Tali pemberian nenek ini. Kalau carry nenek, bisakah dia membantuku melepasnya? Jangan dipikirkan lagi. Besok harus kerja lagi. Tenong Sunyenchu. Tiger. Tiger. PAK Jiang, semua yang Bapak minta, sudah selesai. Lalu? Oh. Sudah ditanyakan, Nona Su dan temannya. Hari ini team building. Tidak ada.
Masih menunggu? Siapa bilang aku nunggu dia? Siapa suruh kamu selidiki? Bukannya Bapak yang... Aku, itu. Sudahlah. Aku mau tanya sesuatu. Silakan, Pak. Bagaimana cara mencium perempuan agar terlihat tidak terlalu lancang? Pak, pertanyaan Bapak ini sudah cukup lancang. Sudahlah, percuma tanya menyetir. Pak Jiang mau kemana? Ayo sini. Mainem. Mainem. Ayo mulai, kita lanjutkan permainan. Tujuh berlalu, ayo mulai. 9, 10, Sebelas. 12. Tiga belas. 14. Ya nian kalah. Trut oordare wajib. Aku tidak mau ikutlah. Tidak boleh. Trut oordare. Sekarang carilah seorang pria yang hadir. Mainem. Silangkan gelas bersama. Lebih baik. Manfaatkan kesempatan ini. Ungkapkan perasaan ke senior. Minum gelas silang. Senior. Sudah 5 tahun. Sebenarnya, aku selalu ingin memberitahu aku. Sebentar, yang menggantikan minum. Harus minum. Gelas besar. Gelas besar. Baik. Aku masih ada urusan wawancara dengan wartawan. Sekarang waktuku istirahat. Aku agak tidak bisa mengendalikan diri. Maaf ya. Semuanya aku permisi dulu. Director Zhang. Silakan lewat sini Direktur Jia. Sudah, aku mengantarmu sampai selamat. Aku pulang dulu. Zhang Wang. Apa kau tahu? Hari ini aku supaya dapat kesempatan untuk mendekati senior Wenyan, mengungkapkan perasaan. Kau hancurkan semuanya. Hal ini, sungguh maaf. Aku tidak bisa mengendalikan diri. 5 tahun. Apa kau tahu? Aku sudah menyukai senior Wenyan. 5 tahun. Tahukah kau 5 tahun ini? Bagaimana hidupku? Apa yang kau suka darinya? Tak perlu jawab. Bukan yang ingin kutanyakan. Semua tentang dia ku suka. Kau tak perlu menjawab. Dia sempurna dalam segala hal. Tampan dalam segala hal. Baik dalam segala hal. Kakap. Dosa apa yang telah kulakukan? Bertemu dengan... Baiklah, aku pergi dulu. Tidakkah kau bisa menyukai? APA. Bukan apa-apa, aku pergi. Jangan-jangan, aku tidak menyalahkan. Mengapa harus suka Wenya? Apa kurang baik diriku? Bisakah kau menyukaiku? Jiang Wang Denga Kataku. Ini kan di rumahku. Kamu duduk di pangkuanku seperti ini. Sepertinya tidak sopan juga. Jiang Wang. Xiu Nianshu. Kamu sangat lucu. Jiang Wang, jangan begini. Jiang Wang, kamu. Aku membenci. Jiang Wang, kamu tidak apa-apa, kamu. Aku membunuh Sunianchu. Aduh, kamu malah meraba. Bikin. Tadi kamulah yang memaksaku cium. Baiklah, jangan kamu. Xiao Lala, aku melakukan sesuatu pada hal aneh, boleh? Jiang Wang. Kamu. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Selalu. Ini semua karena simpul jodoh. Kamu juga bukan. Sengaja mau, benar-benar menciumku. Aku juga mengerti. Pergilah. Semua salah simpul itu.
Bukan seperti yang kamu pikirkan. Dia mabuk. Aku cuma mengantarnya pulang. Nian. Aku merasa perlu menjelaskan padamu. Aku benar-benar tidak berniat mengganggu kalian. Malam-malam masih ribet di sini. Senior, Kalian lanjutkan dulu. Aku pergi dulu. Kenapa datang lagi? Jangan sampai melakukan hal yang tidak pantas. Senior, kenapa datang ke sini? Taskmu. Ketinggalan di restoran. Aku bawa ke sini. Terima kasih, Senior. Oh ya, wawancara dengan Direktur Jiang itu tunda dulu saja. Besok temani aku ke pinggir kota, survei proyek baru. Tidak masalah. Aku selalu ada waktu. Wartawan Su. Bukannya kamu selalu ingin mewawancarai aku? Aku bisa berimu 1 hari untuk mengenaliku. Aku hanya ada waktu besok. Lusa juga boleh. Baiklah, Direktur Jiang. Kalau begitu aku lusa. Pasti datang tepat waktu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Wartawan web. Soal ini, sulit kujelaskan dalam 1 kalimat. TAPI. Jean Gonkira. Aku tidak tahu, orang sepertimu sedang memikirkan apa. Kalian suka mempermainkan Fresh graduate. yang baru masuk dunia kerja. Aku sudah mewawancarai. Banyak anak orang kaya. Aku terlalu. Hei, koreksi sedikit. Aku generasi pertama yang kaya. Generasi keberapapun itu, selama aku masih ada, takkan kubiarkan rencanamu berhasil. Nian sudah menyukaiku 5 tahun. Dia paling bahagia. Kalau bersamaku, Kebahagiaan orang kaya tak bisa kau bayangkan. Pemret web. Bagaimana kalau kita ngobrol di mobil? Sekalian kuantarkan. tidak usah. Aku jalan kaki biar sehat. Wartawan web. Aku serius. Rumahmu kan lebih dari 20 km. Mau jalan kaki pulang? Hidupmu tak bisa kubayangkan. Nian. Aku perhatikan, akhir-akhir ini, kalian sering dekat dengan Jiang Wang. Menurutku kamu, masih baru di dunia kerja. Orang seperti dia tidak cocok untukmu. Senior, hubunganku dengan Pak Jiang, Harma Professional. Meskipun dia kadang agak aneh, TAPI, terkadang dia cukup baik. Pokoknya, setelah wawancara dengan Jiang Wang selesai, kamu harus minimalkan kontak dengannya. Baik, Senior. Sunien Chu, Tenengla. Ini kesempatan emas. Jangan sampai kau sia-siakan. Ayah. Persoalan keluarga Zhang Densu tak ada hubungannya dengannya. Aku tak ingin melibatkannya. Setelah urusan ini selesai, aku akan bawa dia pergi dari sini. Diam kau. Menyuruhmu mendekati keluarga Su. Bukan untuk urusan asmara remeh. Masalah kecil itu, kau hampir merusak rencana besar kita. Keluarga Su sudah lama berkhianat. Kita harus segera memberantas bahaya, mencabut sampai ke akar. Ayah, manusia punya perasaan. Cara kita bertindak seperti ini terlalu kejam bukan? L'agipula. Kakak dan nonas Me ment. sudah berjanji nikah diam-diam. Kalian tak peduli keluarga Jiang. Tapi aku tak bisa biarkan keluarga Jiang hancur di tanganmu. Urusan ini tidak ada ruang kompromi. Aku melihatnya. Wen Yan. Tolong kirimkan jadwal wawancara besok ke aku. Baik, Meneer Wen. Directeur Zhang. Apayong bawa onda ke sini? Wartawan Wen. Kita sudah kenal sebelumnya ya?
Directeur Zhang. Apa yang Anda bicarakan? Aku tak paham. Jangan pura-pura bodoh. Maksudku, kita sudah lama saling kenal ya? Directeur Zhang. Maxu Danda. Aku sejak dulu. Sudah kenal Anda? Jika memang ada jodoh, sebelumnya kenal Anda. Itu benar-benar. Kemalangbanku. Director Zhang. Kenapa kamu datang? Senior. Aku pulang kerja. Lewat sini. Kalian lanjutkan. Nyan. Kita sudah selesai bicara. Malam ini tak ada acara. Ayo kita makan bersama. Dia ada urusan. Kau menyakitiku. Tadi dia, saat mengajakmu makan, kamu melirik ke arahku. Apa kau minta izinku? Apa kau peduli padaku? Jangan ngawur. Ikatan jodoh kita sudah terlepas. Biasa sajalah. Aku tak pandai merayu. Hubrai tahu. Aku mulai menyukaimu. Mau pacaran denganku? Jiang Wang Tenengla. Ini semua hanya efek samping ikatan jodoh. Efek samping. Tasku ketinggalan. Coba ku cek sebentar. Kalian berdua sebenarnya sudah jatuh cinta sejak lama. Jodoh kalian berasal dari kehidupan sebelumnya. Aduh. Apa yang sedang aku pikirkan? Aku tidak mungkin. Jangan-jangan aku benar-benar mulai suka sama Jiang Wang? Jiang Wang. Siang-siang begini kamu, ngomong yang gak jelas. Masih aku maafkan. Malam-malam berani lagi. Mesuk mimpiku. Kamu minta izin aku dulu? Itu namanya, apa yang dipikirkan di siang hari, muncul dalam mimpi di malam hari. Lajapila. Apa kamu sama sekali nggak suka sama aku? Sebenarnya ada sedikit sih. Soalnya kamu kan, sudah banyak mencium. Kedeng-kedeng. Aku juga pengit. Inisiatif mensiumku. Di mimpiku sendiri. Lebih aktif sedikit, boleh-boleh saja. Kenapa kamu suka mengkubitku? Apa aku pernah mengkubitnya? Aduh sakit, kamu. Tunggu sebentar ya. Siapa? Jiang Wang. Kamu. Sakit. Kenapa kamu terus mengkubitku? Apa di dunia nyata aku pernah mencubitmu? Barusan kamu bermimpi ya? Ayah. Apa kamu mimpi aku mencubitmu? Ayah. Kamu ingin inisiatif menciumku. Semua cocok. Tidak mungkin. Gimana kamu bisa tahu apa yang aku mimpi? Adegan di mimpi kita berdua, sama persis. Nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. Tali merahmu saja bisa. Apalagi mimpi yang saling terhubung. Apa yang nggak mungkin? Apa ini ulah tali merahmu? Kalau begitu omonganku tadi. Mungkin. Semua itu nggak penting. Yang penting adalah, kamu bilang kamu ingin mensiumku. Membuktikan kamu sudah jatuh cinta padaku. Jangan-jangan kamu ingkar janji ya? Pen kan?
Sebentar lagi aku ada rapat. Kalau gitu, hati-hati di jalan. Maukah kamu kembalikan kemejaku? Aku ambil HP. Kamu bangkan aku. Tanganku kesemutan. Bukannya sebentar lagi kamu rapat? Minum kopi biar bengkaknya kempes. Oh. Sudah selesai. Online. Kamu tidak perlu ke kantor. Tap kartu absen. Aku bosnya. Ngapain tap kartu? Iya sih. Aku mau tanya sesuatu. Kamu pergi actor? Yang seperti kehidupan masa lalu dan sekarang. Klasik banget Pak Jia. Jangan-jangan dulu, belum pernah pacaran? Aku. Kamu ini. Ngomong asal ngejar topik. Maksudnya, kalau kamu tahu. Di kehidupan sebelumnya, aku membunuhmu. Kamu akan bagaimana? Kamu kebanyakan nonton drama Korea. Tapi Pak Jia, kalau mengikuti alur cerita seperti ini, kita berdua seharusnya saling cinta dan benci. Cewek muda seperti aku justru suka melihat plot seperti ini. Lalu, nuansa takdir. Saling cinta dan benci. Oh, saling cinta dan benci? Bagus. Kalau begitu. Hello, senior. Oh, aku segera sampai. ITU. Aku harus pergi ke kuil Yuanshan dengan senior, memotret untuk edisi spesial kami. Kerja. Ayo pergi. Kamu mau kemana? Aku antar pakai mobil. Ah, tidak usah. Aku tidak bisa membiarkan pacar naik taksi ke kantor. Siapa pacarmu? Hahat. Pak Jiang hari ini santai sekali. Saya banyak menyumbang ke Vihara Yuanshan. Sudah lama saya menjadi donatur di sana. Jadi saya sangat familiar dengan tempat ini. Makanya, hari ini sengaja datang untuk mendukung pekerjaan pacar saya. Pacar? Senior. Tenang saja. Dia pasti tidak akan mengganggu pekerjaan kita. Kan hari ini cuma survei lokasi? Betul, dia pacar saya. Cepat pergi. Nek. Bukankah ini kamera senior? Sepertinya, kamu sudah menemukan jodohmu. Nek, dengge ya. Awalnya kukira, ini cuma salah paham. Tapi ternyata benar-benar membuatku menemukan orang yang kusuka. Awal dan akhir takdir. Semua adalah karma dunia berkeliling tanpa henti. Terus berputar tiada akhir. Nek. Apa maksudmu ini? Zhang Wang. Kepala rumah tangga Zhang. Kepala rumah tangga Zhang. Ayah. Ibu. Ibu.
Kenapa kau lakukan ini? Aku sudah tak punya pilihan lain. Mengapa? Kenapa tetap memilih menjadi kepala keluarga Jiang? APA. Aku yang salah memilih? Bukan seperti itu. Jiang Wang. Aku membenci kutukan untukmu selama-lamanya. Kita semua menanggung penderitaan. Selamanya. Takkan pernah meraih kebahagiaan. Ini adalah Jiang Wang. Aku tadi melihat. Mungkin aku terlalu lelah belakangan ini. Ayo kita pulang. Apa kamu sudah merasa lebih baik? Jiang Wang. Kamu pernah bertanya padaku, jika di kehidupan sebelumnya, kamu membunuhku dengan tanganmu sendiri, apa yang harus kulakukan? Hal ini benar-benar terjadi, bukan? Nian. Sebenarnya Simiwa ini juga belum jelas bagiku. Aku sudah melihat semuanya. Maafkan aku. Aku ingin menyendiri sebentar. Sebenarnya apa yang terjadi? Terakhir kali kami melakukan wawancara khusus dengannya, dia juga tiba-tiba pingsan. Kondisi kesehatan Direktur Jiang semakin memburuk dengan cepat. Tapi tidak bisa ditemukan penyebabnya. Sieht siap larut malam. Direktur Jiang menderita sakit yang parah. Sejak terakhir kali pulang dari kuil Yuanshan, kondisi fisik Direktur Jiang semakin memburuk. Sensiap malam, diteror oleh sepasang tangan berdarah. Rasanya menyiksa ya? Nenek tua ini ngomong apa sih? Aku tidak tahu penyebab pastinya. Tapi kurasa ini ada hubungannya dengan kuil Yuanshan. Diteror tangan berdarah. Jangan-jangan semua ini berhubungan dengan kutukan dari kehidupan sebelumnya? Nenek. Nenek, tolong buka pintu. Nenek, tolong selamatkan dia. Nenek, aku benar-benar tidak tahu apa cara untuk mengatasi itu. Nenek. Harus bagaimana kini? Aku harus bagaimana? Hal-hal yang kamu katakan. Senior. Aku melihatnya.
Aku melihat dirinya di kehidupan lalu, membunuhku dengan tangannya sendiri. Senior. Kamu tahu betapa menderitanya dia? Tapi ini kan seharusnya masa lalu kehidupan sebelumnya. Kenapa? Masih bisa mempengaruhi kehidupan kita sekarang? Aku bisa memahami, Nian. Aku bisa mengerti. Tak ada yang bisa menerima pengkhianatan pasangan. Que-tu camu? Lahir dari cinta. Kutukan ini muncul karena aku. Pasti ada cara untuk mengatasinya, kan? Benar kan? Tolong bantu aku. Aku tak ingin melihatnya. Hidup demi hidup, menderita seperti ini. Kamu pasti tahu cara mengatasinya, benar kan, senior? Aku mohon pada. Nyo. Ini tidak ada solusinya. Lepaskan obsesimu. Lepaskan satu sama. Mungkin meninggalkannya Bajimu. adalah pilihan terbaik. Hanya dengan meninggalkannya. Benar kan? Hanya kalau kita berdua melupakan satu sama lain dan mencintai orang lain, baru dia tak akan menderita? Anak muda. Dosamu sangat besar. Tak pantas datang ke sini. Nek. Anda, apa maksud ucapanmu tadi? Aku tak begitu paham. Siklus karma, hukuman tak terelakkan. Menyakiti orang akhirnya menyakiti diri. Kamu malah masih tak menyesal? Zhang Wang. Shu Nianshu. Tidak. Itu bukan aku. Itu bukan aku. Aku hanya membunuh seorang yang punya kakak pemuja cinta. Kotakta. Apa yang tu alami? Apa yang terjadi? Itu bukan aku. Bukan aku. Aku tak salah. Kalau kau tak melukai nyawanya, merusak jodohnya, mana mungkin kau beraksi begini? Lautan pendaratan tak bertipi. Kembalilah ke jalan yang benar. Bukan aku. Bukan aku. Aku tak akan membiarkan. Persama Shu Nianshu. Direktur Jiang. Anda sudah sadar. Berapa lama aku pingsan? 24 jam. Semua ini pasti ada kaitannya dengan Wen Yan. Aku punya firasat buruk. Awasi ketat Wen Yan. Kalau ada perkembangan, langsung laporkan pada Wen Yan. Itu wartawannya? Istirahatlah yang cukup. Kak. Aku tahu isi hatimu. Tapi pernahkah kau berpikir, Kalau ko kabur d'Angania. Paisaka kau sembunyi selamanya? Jika seluruh keluarganya dibunuh oleh ayahmu,
Kau pikir dia akan memaafkanmu? Keluarga kita berdua. Dalam situasi seperti ini, hanya satu yang bisa bertahan. Perkawinan politik ini hanya cara sementara untuk menjaga hubungan baik. Kau adalah penerus keluarga Jiang. Jangan ikuti perasaan buta. Posisi pewaris. Tak kuhiraukan. Dia tak bersalah. Aku tak mau dia celaka. Kat. Dengar dulu penjelasanku. Apako percaya padaku? Aku punya rencana. Di sini ada obat bius dan kantong darah. Orang-orang ayah selalu mengawasimu diam-diam. Kalau kau bisa berpura-pura, Mambunu Shunyanshu dit de Pamereka. dia bisa selamat. Semua ini hukuman yang pantas bagi mereka. Zhang Wang. Shunyanshu. Nian. Aku sudah memutuskan. Jiang Wang. Mari kita putus. Nian, kau pernah bilang, itu semua dosa kehidupan lampau. Tak ada hubungannya dengan hidup ini. Benarkah tak ada hubungannya? Apa kau selalu menderita seperti ini? Setiap kali aku mendekat. Saat membelai wajahmu. Rasa sakit ini, apakah semakin tak tertahankan? Tampaknya senior benar. Aku harus berpisah dari... Pergilah. Ini resikoku. Aku tak... Kau tak peduli, tapi aku peduli. Setiap kali aku ingat. Penderitaanmu berasal dariku. Aku tak sanggup menatapmu. Mari kita putus. Kakak Jiang Wang. Kapan kau pulang? Kini bukan masa kecil lagi. Datang ke rumahku, harus minta izin dulu. Ashley. Bagaimana, apakah kau merindukanku? Berapa lama kau tinggal ini kali? Aku tak akan pergi lagi. Paman Zhang bilang, aku harus kembali membangun hubungan denganmu. Kita berdua. Tak ada perasaan yang perlu dikembangkan. Ada apa denganmu, aku tunanganmu. Nona Chiao. Hal-hal itu, hanyalah, saat kita kecil, main-main belaka. Mana ada? Bukankah ini sudah hal yang pasti terjadi? Bersamaku, takkan bahagia. Aku takkan lama lagi. Aku tak peduli. Paman Jiang sudah bilang, kita harus mempererat hubungan, cepat menikah. Agar punya keturunan lebih baik. Nona Chiao. Aku sudah punya kekasih. Maaf. Lain kali datang ke rumahku. Harus minta izinku dulu. Kakak Zhang Wang. Nian. Akhir-akhir ini kerjamu terlihat tak fokus. Apa terlalu lelah? Bagaimana kalau Tu brilles que tu dois Harry.
Aku tidak apa-apa, senior. Terima kasih. Halo. Boleh tanya, apakah di sini ada orang yang bernama Shu Nyanshu? Nona. Ada perlu apa Dangonyanshu? Saya Su Nianqiu. Namaku Kiao Xin. Tunongong Zhang Wang. Ada waktu, aku ingin bicara denganmu. Maaf. Hubunganku dengan Bos Jiang tidak dekat. Kita berdua, tidak ada yang perlu dibahas. Aku hanya ingin tahu. Dasar perempuan tak tahu malu. Pelacur, Kara Apayong Kugunakan. untuk menggoda. Kakak Zhang Wang. Apa maksudmu sebenarnya? Dan kau, Wenyanya? jaga baik-baik bawahanmu ini. Tahu tidak dia jadi wanita simpanan. Perhatikan kata-katamu, Nona Chiao. Tahukah kau sekarang kakak Jiang Wang terus memikirkanmu, mau membatalkan pertunangan kita. Sampai segitunya kau menyukai laki-laki orang. Jean Gonko. Berlagak suci sambil menindas orang lain. Coba introspeksi diri sendiri dulu. Baik. Kalian pasangan brengsek ini. Aku akan ke perusahaan. Tanya bos kalian, apakah semua karyawan berperilaku buruk. Sepertimu. Nona Chiao. Masalahmu dengan Pak Jiang. Masalah Person. Kamu datang mencariku untuk apa? Dia tidak menyukai. Sekalipun tidak ada aku, dia tetap tidak akan menyukai. Selain itu, ini kan kamu sendiri yang bilang, dia terus mengingatku. Apa hubungannya denganku? Sekarang jam kerja. Pintu keluar di sana. Ayo kita pergi dari sini bersama. Pindah ke tempat lain. Kenapa? Bukannya kamu bilang, segera akan melamar orang tuaku? Kenapa tiba-tiba mau pergi dari sini? APA, terjadi sesuatu? Tidak. Aku pasti akan menikahimu. Siakerlah. Tapi soal ini berhubungan dengan nasib kedua keluarga kita. Makin sedikit kamu tahu makin baik. Baik. Aku ikuti kemauanmu. Su Nianqiu. Apa kamu membenciku? Kenapa kamu sering datang ke perusahaan kami? Kamu anggap perusahaan kami seperti rumahmu sendiri? Aku datang mencari Nian-Nian. Directeur Zhang. Kamu sudah punya tunangan, masih main serong dengan Nian-Nian. Ini tidak pantas kan? Urusan kami bukan urusanmu. Wenyan. Kamu mendekati Nian-Nian. Ada maksud lain kan? Zhang Wang. Aku dan Nian-Nian, aku sudah mengenalnya lebih lama dari... Dia sudah pergi. APA maksudnya. Kamu masih tidak mengerti? Dia tidak ingin melihatmu. Dia menghindarimu. Dia juga bilang. Semoga Siyo Zhang. Dan tunanganmu. Berbagia Selamania. Jean Gongu Dialaji. Tidak mungkin. Kalau tidak percaya, masuk dan lihat sendiri. Zhang Wang. Jangan sakiti Nian-Nian lagi.
Kamu datang. Nek. Kamu tahu, kan? Apa sebenarnya kebenaran dari semua ini? Aku, Nian, Wenyan. Apa hubungan kalian sebenarnya? Hubungan yang buruk. Semua. Berawal dari cinta. Ini semua hutang dosa dari kehidupan lampaumu. Kakak. Walaupun aku anak haram, lalu kenapa? Yang jadi kepala keluarga, tetap aku, kan? Sedangkan kau, di kehidupan selanjutnya, baru bisa saing denganku. Takdir sudah ditentukan. Kau yang sebentar lagi mati. Lepaskan saja obsesimu. Biarkan dia hidup sendiri. Cuaca hari ini sungguh indah. Tahukah kau kenapa Jiang Wang tiba-tiba Menikaimu? karena Sun Yanchu putus dengannya? Dia ingin Sun Yanchu membencinya dan melupakannya. Dan memulai hidup baru. Sedangkan kamu, Adalah pengganti terbaik. Kamu pasti sudah tahu. Jiang Wang tidak menyukaimu. Teru? Dia suka atau tidak padaku, apa hubungannya denganmu? Apa maksudmu sebenarnya? Aku punya kerjasama. Ingin berdiskusi denganmu. Segera atau bawa undangan tunanganku. Que Southern Finance Weekly. Berikan ke semua staf. Oh ya. Pastikan memanggil seseorang bernama. Shunyanshu, un truc à dire. Terima kasih. Nian. Ini adalah Keluarga Zhang. Yang minta kuberikan undangan ini. Tak kesangka pasta tunangan mereka. Jiang Wang malah mengundangku. Nian. Camus. Apa rencanamu? Aku tidak akan datang. Di hari tunangan mereka. Sudah ada jadwal lain. Bagus tidak usah datang, menurutku. Meninggalkannya adalah keputusan terbaik yang pernah kamu buat. Kau sibuk dulu saja. Jalan gak lihat? Gak punya mata ya? Bicara apa sih kamu? Selamat ya. Kudengar kau akan menikah. ITU. Hadiah pernikahan. Sudah kupersiapkan. Aku beberapa hari ini akan kirim kurir ke kantormu. Nian.
Xu Nianchu. Kamu sangat manis. Jiang Wang jangan begini, Jiang Wang. Hai. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Yang penting. Kau bilang ingin mensiamku. Terima kasih Tuan Jiang. Selama ini. Atas dukungan dan perhatian. Selamat penggantian baru. Aku harus memanggilmu Jiang Yanya. Saudara tiri satu ayah dari kehidupan sebelumnya. Akhirnya kamu ingat. Pisau itu. Kan kamu yang memberikannya. Kenapakah Mango Takarik pisau itu? Apa kamu sangat membenciku? Kau ingin merebut kekuasaan. Kau bisa membunuhku. Tapi kenapa menyakitinya? Karena aku ingin membuat kalian menderita. Mengapa sama-sama anak keluarga Jia? Sejak kecil sampai besar, kau selalu di atas angin. Bahkan demi seorang perempuan, kau rela melepas posisi kepala keluarga. Ayah tetap tak mau meninggalkanmu. Hanya karena, aku anak haram. Semakin ayah menghargaimu, semakin ingin kusakiti hatimu. Terkadang aku bingung. Tak bisa bedakan kehidupan lalu dan masa sekarang. Tapi ku ingin mengingatkanmu. Sudah waktunya melepaskan. Masa lalu tak ada hubungannya dengan sekarang. Tak ada hubungan. Semua penderitaan karena kalian. Di kehidupan sebelumnya. Aku lebih membencinya dan membencimu. Aku ingin membuat kalian hidup dengan kesalahpahaman sampai ke kehidupan berikutnya. Zhang Yan. Mungkin penderitaan tak bisa kurasakan. Aku tak bisa mengerti. Tapi ku ingin mengingatkanmu. Lepaskanlah. Wah. Nek. Kirengar, tali jodoh di tempat yang mulia, sangat ampuh. Ingin kumohon sepasang. Nampaknya Nona datang karena ada orang yang dicintai. Kau harus pikir matang. Tali jodoh di sini. Setelah dikenakan, takkan terpisahkan selamanya. Sudah kuputuskan. Biarlah kita bersama selamanya. Cinta dan dendam dunia tak mungkin sejalan. Keluarga kita, memang bermusuhan turun temuran. Sanak saudaraku pun tewas di tangan ayahnya. Di hidup kali ini. Tak mungkin terwujud. Aku bisa berpisah. Tapi bagaimana agar ia tetap hidup? Takdir sudah digariskan. Jawaban yang kau cari sudah kuberikan. Rupanya di baliknya ada tulisan.
10 li di selatan kota. Telek Chien Shui. Rumah tua keluarga Su. Kediaman keluarga Su. Apa ini? Nian. Sakit di kehidupan ini, atau siksan di akhirat, aku rela menanggung semuanya. Hanya ingin padamu, selalu mengingat. Jika ingin benar-benar menghilangkan kutukan, darah pelaku kutukan diperlukan. Diteteskan ke tali merah, lalu putuskan talinya. Ingatan kehidupan lampau dan kini akan sirna selama di kehidupan mendatang. Kita takkan bertemu lagi. Nian. Berikan aku kesempatan lagi. Zhang Wang. Sudah tidak ada kesempatan. Ikatan kita sudah putus. Aku tidak tahu berapa kali kau telah berinkarnasi. Aku tak tahu berapa kali kau menanggung kesakitan seperti ini. Tapi aku tahu. Semua ini berawal dariku. Maka harus kusudahi. Bahkan jika nanti kau melupakanku. Bahkan jika kita harus berpisah. Nian. Aku tak mau melupakanmu. Zhang Wang. Kita tak bisa terus menyiksa satu sama lain. Tali merah ini putus. Artinya takdir kita telah berakhir. Mulai sekarang. Dari kehidupan ke kehidupan. Kau tak perlu lagi menanggung penderitaan ini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Maka deritamu akan hilang. Ingatan itu belum hilang. Zhang Wang. Su Nianshu. Aku mencintaimu. Aku mencintai.
Ternyata semua ini tak ada hubungannya dengan ikatan jodoh. Takdir kita berdua memang sudah ditakdirkan. Aku. Kukira kau benar-benar melupakan. Sudah kukatakan. Yang kuminta hanyalah untuk terus mengingatmu. Ayo pulang. Jangan kira dengan merayu gadis kecil. Simeda itu. Ucapan manis langsung membuatku memaafkan. Nyan-nyan. Bukankah sudah kukatakan? Aku pasti akan menikahi. Kapanpun itu. Maukah kamu menikah denganku? Maukah kamu menikah denganku? Zhang Wang. Soal pernikahan politik ini, apakah kamu sudah tahu dari awal? Kenapa bukan kamu? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ada beberapa hal yang tak bisa kita tentukan. Ayo kita pergi bersama. Aku akan ikuti semua keputusan. Zhang Wang. Aku mau. Tungguaku. Zhang Wang. Zhang Wang. Zhang Wang Tan. Zhang Wang. Jangan takut. Sakit sekali ya? Tidak sakit. Aku mengabaikanmu di kehidupan sebelumnya. Sebenarnya ingin di kehidupan ini. Aku akan bersama denganmu dengan baik. Tapi sepertinya aku harus ingkar janji lagi. Aku janji pada Zhang Wang. Bisakah kita bertemu lagi di kehidupan berikutnya? Di kehidupan selanjutnya. Maukah kau menjadi istri ku? Zhang Wang. Jiang Wang, jangan nakut-nakuti Zhang Wang. Aku mohon pada. Aku setuju. Zhang Wang. Jangan mati Jiang Wang. Wenye. Haruskah aku memanggilmu Jiang Yat? Mengapa? Mengapa dia yang menanggung semuanya, bukan kamu? Kenapa? Aku tanya kamu.
Pelaku utamanya waktu itu jelas adalah kamu. Shu Nianshu. Tenanglah dulu. Mengapa begini? Mengapa dia tetap mati? Kenapa? Aku sudah melakukan segalanya. Aku sudah memotong tali merah itu. Mengapa? Nian. Maaf. Aku minta maaf. Apa kamu tahu? Jiang Wang tidak pernah menyalahkanmu. Semua ini ditanggungnya untukmu. Kamu tahu tidak? Wenye. Dosa-dosamu harus kau tanggung sendiri. Shu Nianshu. Berdazar apa kamu berkata begitu? Kalau bukan karena hubungan kalian berdua, apa aku akan mengalami ini semua? Wenye. Jiang Wang sudah meninggal. Tidakkah kamu merasa kau juga bersalah dalam semua ini? Aku yang salah? Apa aku juga bersalah? Mari kita sambu Shu Nianshu. Sebagai pemimpin redaksi berprestasi Saturn Finance, mari kita beri tepuk tangan. Terima kasih, Nian, terus semangat ya. Kamu hebat. Nian, kamu luar biasa. Aku sangat bangga padamu. Terima kasih ya. Terima kasih banyak atas dukungan dari kalian semua, dan terima kasih atas pengakuan perusahaan terhadapku. Wenye. Amitabha. Biksu ini bergelar Liaokong. Semoga Tuan selalu dilimpahi kedamaian. Aku datang hari ini untuk memberi kabar baik. Aku sekarang menggantikan posisi. Sekarang menjadi pemimpin redaksi Mingguan Keuangan Selatan. Terima kasih juga atas bimbinganmu sebelumnya. Kau bilang ingin mensiamku. Membuktikan kau mulai tertarik. Kubrai tahu. Aku mulai menyukaimu.
Zhang Wang. Sudah kuduga. Kau selalu di sampingku, tidak pernah pergi. Setelah kau pergi di masa-masa ini, aku menurut perkataan, aku sudah hidup dengan baik loh. Betapa ku ingin bisa berbagi dengan setiap detil kehidupanku sekarang. Selalu kuyakini, kau ada dalam hidupku. Tak pernah menjauh. Entah itu dulu, sekarang, atau nanti. Zhang Wang. Kau tahu tidak? Salju turun lagi,